Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anggridian Pramudita, NIM 122111361 dari program studi manajemen kelas 3. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS Publikom dengan soal pertama. Saya bacakan soalnya. Seorang dekan di sebuah universitas memiliki 5 dosen yang akan ditugaskan untuk mengampu 4 mata kuliah yang berbeda. Semua dosen tersebut telah mempunyai pengalaman mengajar sebelumnya dan telah dievaluasi oleh para mahasiswa. Ranking untuk masing-masing dosen berdasarkan mata kuliah tersebut adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, dari data pada tabel di atas, buatlah penugasan yang optimal untuk masing-masing dosen tersebut. Langsung saja kita kerjakan menggunakan aplikasi POM. Yang pertama, kita klik assignment. Untuk di sini title-nya kita ganti sesuai pada soal, yaitu universitas dosen. Selanjutnya untuk number of jobs-nya di sini 5 dan untuk number of machine-nya itu 4. Selanjutnya untuk objektifnya kita pilih maximize dan selanjutnya kita klik OK. Nah, akan muncul seperti pada layar. Untuk di sini mesinnya yang pertama kita ganti dengan mata kuliah pengantar bisnis. Selanjutnya untuk mesin 2 kita ganti dengan riset keuangan. Selanjutnya untuk mesin 3 kita ganti dengan teori ekonomi. Untuk mesin keempat kita ganti dengan pasar modal. Dan untuk job 1 di sini kita ganti dengan Profesor Sarjoko. Dan untuk job 2 di sini kita ganti dengan Profesor Panji. Untuk job 3 kita ganti dengan Profesor Bini. Selanjutnya untuk job 4 kita ganti dengan Profesor Tarmizi. Dan untuk job 5 kita ganti dengan Profesor Sambudi. Nah, untuk di sini untuk Profesor Joko di pengantar bisnis itu nilainya 90 dan untuk di riset keuangan itu 90 dan di teori ekonomi itu 75. Selanjutnya untuk pasar modal itu 80. Selanjutnya untuk Profesor Panji di pengantar bisnis itu 75. Di riset keuangan itu 95. Selanjutnya di teori ekonomi itu 80. Dan untuk pasar modal itu 95. Selanjutnya untuk Profesor Tini di pengantar bisnis itu 90. Untuk riset keuangan itu 80. Selanjutnya untuk teori ekonomi itu 80. Dan yang terakhir untuk pasar modal itu Profesor Tini mendapatkan nilai 80. Selanjutnya untuk Profesor Tarmizi di pengantar bisnis mendapat nilai 80. Di riset keuangan mendapatkan 70. Dan untuk teori ekonomi mendapatkan 95. Selanjutnya untuk pasar modal mendapatkan 75.
Dan yang terakhir untuk Profesor Sambudi di pengantar bisnis mendapatkan 75, di riset keuangan mendapatkan 95, selanjutnya untuk teori ekonomi mendapatkan 70, dan yang terakhir pasar modal mendapatkan 80. Nah, di sini selanjutnya kita klik solve. Dapat kita lihat datanya di sini. Yang pertama yaitu assignment result. Untuk assignment result optimal solution value-nya itu 375. Nah, di sini masing-masing dosen mendapatkan untuk Profesor Tini di pengantar bisnis mendapatkan assignment 90, dan untuk Profesor Panji di pasar modal itu mendapatkan assignment 95. Selanjutnya untuk Profesor Tarmizi di teori ekonomi itu mendapatkan assignment 95, dan untuk Profesor Sambudi di riset keuangan itu mendapatkan assignment 95. Selanjutnya yang kedua itu marginal cost. Nah, di sini dapat kita lihat untuk Profesor Sarjoko mendapatkan nilai optimal di pengantar bisnis itu 0, dan di teori ekonomi itu min 20, di pasar modal itu min 10. Selanjutnya untuk Profesor Panji di pengantar bisnis itu mendapatkan nilai optimal min 20, di teori ekonomi itu min 20. Selanjutnya untuk Profesor Tini di riset keuangan itu min 10, dan teori ekonomi itu min 15. Selanjutnya untuk pasar modal itu min 10. Dan untuk Profesor Tarmizi di pengantar bisnis itu min 10, di riset keuangan itu min 20, dan di pasar modal itu min 15. Selanjutnya untuk Profesor Sambudi di pengantar bisnis itu min 20, teori ekonomi itu min 30, dan pasar modal itu min 15. Untuk assignment list di sini untuk Profesor Panji di pasar modal itu profitnya 95, untuk Profesor Tini pengantar bisnis profitnya itu 90, dan untuk Profesor Tarmizi di teori ekonomi itu profitnya 95, dan untuk Profesor Sambudi di riset keuangan profitnya itu 95. Jadi totalnya itu semuanya 375. Nah, demikian penjelasan soal UTS Applikom dengan soal pertama dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata, saya meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.